ini kita mau ngajak kalian jalan-jalan tapi lewat layar aja ya. Kali ini kita akan ke negara yang paling jarang dibahas tapi punya sisi sejarah dan juga budaya paling menarik, yaitu Mongolia. Video yang kami review ini datang dari vlogger Indonesia yang lagi keliling ibu kota Mongolia, yaitu Ulaanbaatar. Dan percaya deh, kehidupan di Mongolia itu jauh lebih menarik daripada yang kita kira. Jadi nggak usah lama-lama deh, kita bahas satu-satu yuk. Dari bagaimana vlogger menggambarkan dirinya, tempat yang dia kunjungi, sampai hal-hal kecil yang luput tapi justru itu yang bikin Mongolia hidup. Pertama, vlog ini nyeritain perjalanan singkat eksplorasi si vlogger di Ulaanbaatar. Di sana, dia mencoba membandingkan kondisi antara Indonesia dan Mongolia, misalnya dari tata kelola bangunan, harga makanan, transportasi, dan juga lainnya. Menariknya, si vlogger ini bukan tipe traveler yang cuma cari foto bagus atau tempat estetik aja, tapi orangnya cukup reflektif. Misalnya ketika dia cari tempat makan di sepanjang jalan di Mongolia, dia menemukan fakta bahwa makanan di sana itu harganya hampir mirip dengan di Indonesia. Padahal kalau kita pasti berpikirnya bakal, di negara sana, di luar negeri itu harganya lebih mahal daripada di Indonesia. Ternyata enggak ya teman-teman. Dari sini si traveler itu nggak cuma pengen jalan-jalan tetapi juga belajar perbedaan antar budaya melalui hal-hal yang kecil seperti lingkungan, makanan, dan juga keseharian. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling menarik, yakni penggambaran negara Mongolia. Mongolia tuh negara yang super luas, peringkat ke-18 di dunia. Tapi ironisnya penduduknya jarang banget, rata-rata cuma 2 orang per kilometer persegi. Tapi anehnya Ulaanbaatar tetap macet parah. Alasannya karena sebagian besar penduduk Mongolia tinggal di ibu kota. Jadi walaupun negaranya luas banget, pusat aktivitasnya itu numpuk di satu kota. Kota ini juga masih dipengaruhi kuat oleh warisan di Uni Soviet, mulai dari gaya arsitektur gedungnya yang besar-besar sampai desain bangunan seperti Museum Nasional, teater, dan gedung opera. Semuanya masih beraroma Rusia banget nih. Yang lucu, tata jalanannya mirip sama Jakarta. Ada sistem ganjil genap berdasarkan tanggal dan plat mobil. Si vlogger bilang, kemacetan biasanya mulai dari siang sampai malam, dan pagi-pagi masih cukup lancar. Polusinya juga nggak separah yang dibayangin. Tapi yang paling mind-blowing, katanya pengemudi bus di Mongolia duduk di sebelah kiri, sementara mobil pribadi di sebelah kanan. Jadi sistemnya campur aduk banget. Seru, tapi agak bikin bingung juga ya. Kalau soal orang-orangnya, vlogger ini menyoroti dengan sangat kagum. Secara fisik, orang Mongolia ini sangat mirip dengan orang Jepang, Korea, dan juga Tionghoa. Selain itu, orang Mongolia ini juga sangat fashionable karena mereka sangat pandai mix and match pakaian musim dingin mereka yang sangat tebal itu dengan sangat stylish. Selain itu juga, di Mongolia masih terdapat pedagang asongan yang menggambarkan bahwa di negara yang besar dan modern masih terdapat masyarakat yang kecil dan hidup sederhana. Ini sangat penting buatku karena negara Mongolia ini menggambarkan realitas sosial dan kemanusiaan. Gaya penyampaian atau strategi yang dilakukan oleh vlogger adalah gaya penyampaian analogi dan perbandingan. Dia membandingkan kemacetan yang ada di Jakarta dengan yang di Mongolia, bahwa yang di Mongolia itu menggunakan sistem ganjil dan genap. Dia juga membandingkan bahwa makanan yang ada di Mongolia itu bervariasi atau harganya itu murah-murah. Selain itu, dia juga membandingkan pakaian ataupun wajah orang-orang Mongolia itu sama dengan orang-orang Jepang ataupun Korea. Hal yang paling dia sukai dari perjalanan ini ternyata bukan spot foto ataupun tempat mewah, tetapi hal-hal baru yang membuka perspektif. Misalnya, aroma khas kota, makanan, dan tata kelola bangunan di sana. Jadi, kalau bisa disimpulin, motivasi utama dari si vlogger ini adalah keingintahuan dan juga pencarian makna. Dia tidak hanya menambah destinasi, tetapi juga ingin tahu bagaimana sejarah, budaya, dan juga kehidupan masyarakat itu dapat membangun identitas bangsa. Perjalanannya ke Mongolia ini seperti upaya untuk melihat dunia dari sudut pandang lain. Bagaimana negara yang tidak populer dan banyak orang yang tidak mengenalnya, tetapi ternyata banyak hal yang bisa diceritakan.
Dari vlog ini kami belajar bahwa tidak hanya negara-negara populer, tetapi negara-negara underrated juga memberikan kita pengalaman yang sangat berharga. Seperti negara Mongolia yang telah disoroti oleh si vlogger dengan segala kontradiksinya. Di negara Mongolia terdapat berbagai pedagang asongan dan juga kemacetan seperti di Indonesia, walaupun penduduk Mongolia lebih sedikit daripada Indonesia. Dari vlog ini juga dijelaskan bahwa setiap tempat, setiap negara memiliki keunikannya tersendiri. Jadi kalau kalian mau nonton vlog ya nggak cuma untuk hiburan, tapi bisa untuk nambah wawasan juga, kalian wajib banget nonton vlog ini ya. Linknya udah aku taruh di bawah. Sampai sini dulu video dari kami. Jangan lupa di like dan ingat bahwa bukan seberapa jauh kalian menentukan perjalanan, tetapi sebagaimana kalian memaknai perjalanan itu sendiri. Sampai jumpa.